Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursi, nomor induk mahasiswa 1872150342. Saya dari Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang aliran filsafat pendidikan. Ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut akan saya jelaskan beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Yang pertama, ada perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagi satu kebenaran metafisik yang universal di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Kemudian yang kedua, ada esensialisme. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan-kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, contohnya membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Semua hal tersebut telah terbukti berguna untuk manusia di masa lalu, sehingga terdapat keyakinan bahwa hal inilah akan berguna pula pada kehidupan di masa yang akan datang. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Kemudian ada progresivisme. Progresivisme, bagi kaum progresif tidak ada realitas yang absolut. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah atau progresif. Dunia selalu berubah dan dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas bagaimana dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan atau sains untuk kita semua. Kemudian ada rekonstruksionalisme sosial. Aliran ini menaruh perhatian yang besar pada hubungan antara kurikulum sekolah dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Keadaan yang timpang dan hanya menguntungkan salah satu belahan dunia harus diatasi dengan merekonstruksi pendidikan untuk memajukan peradaban. Untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan untuk menciptakan peradaban yang lebih memuaskan, manusia harus menjadi insinyur sosial, yaitu orang yang mampu merancang jalannya perubahan dan mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara dinamis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada pedagogi kritis. Pedagogi kritis itu salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik agar dapat belajar pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja atau sebagai lembaga garis depan dalam persaingan pasar internasional dan kompetisi asing. Kemudian ada anarkisme utopis dari Ivan Illich. Tokoh utama aliran ini mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar dan
segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri. Akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib. Kemudian ada eksistensialisme. Eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad 20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengukungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Beberapa pemikiran eksistensialisme dapat menjadi landasan atau semacam bahan renungan bagi para pendidik agar proses pendidikan yang dilakukan semakin mengarah pada keautentikan dan pembebasan manusia yang sesungguhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.